Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Tawwab, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya. Di malam hari ini enggak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 9 November 2022. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan di dalam majlis ilmu syar'i, yang dimana kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab syarah rinci tentang rukun iman. Dan kita sudah masuk pada rukun iman yang kedua. Di pertemuan sebelumnya, yaitu di bulan yang lalu, kita sudah bahas 2 poin besar tentang iman kepada malaikat. Itu merupakan bagian dari rukun iman. Poin kedua yang kita juga sudah bahas adalah banyaknya penyimpangan-penyimpangan terkait keimanan terhadap malaikat, sehingga menjadi sangat penting kita tuh mengilmui tentang bab rukun iman yang kedua ini agar terhindar dari penyimpangan tersebut. Ya. Nah, yang ketiga, antum yang punya kitab ada di halaman 341. Beriman kepada malaikat itu akan mempengaruhi kepribadian dan amal seseorang. Artinya punya dampak positif. Keimanan kita yang benar terhadap malaikat itu akan berpengaruh terhadap kepribadian kita dan juga amal kita. Masya Allah. Di antaranya, ketika seseorang keimanannya benar tentang malaikat ini, pengaruhnya itu sangat terasa dari sisi kepribadian dan amalnya. Contohnya apa? Seperti kalau kita yakini ada malaikat yang memang Allah tugaskan, dia mencatat amal perbuatan. Ya. Amal perbuatan, apakah perbuatan anggota tubuh, termasuk juga perbuatan lisan. Maka otomatis orang yang meyakini tentang hal tersebut, dia nggak akan sembarangan berbicara, ya. Dia nggak akan sembarangan melakukan suatu perbuatan, sekalipun orang lain nggak tahu tentang perbuatannya. Ya, tapi dia mengetahui bahwasanya ada malaikat yang Allah tugaskan untuk senantiasa mengawasi dirinya, bahkan mencatat amal-amalnya. Dan orang yang beriman, dia berusaha agar jangan sampai saat dilaporkan kepada Allah tentang amalnya, ternyata yang disodorkan adalah amal-amalan buruk. Ya. Jadi orang-orang yang beriman kepada malaikat dengan keimanan yang benar akan hadir, akan muncul sifat malu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tugaskan malaikat yang senantiasa memberikan pengawasan kepada diri kita. Masya Allah. Ya. Naam. Begitu pula ketika seseorang itu beriman dengan adanya malaikat yang Allah tugaskan, dia masuk ke rumah-rumah sebagai bentuk rahmat Allah kepada penghuni rumah tersebut. Makanya disebutnya malaikat rahmat. Ya. Maka otomatis
orang ini nggak akan mau melakukan satu perbuatan yang menjadikan malaikat rahmat tersebut menjadi pergi dari, menjadikan malaikat tersebut lari atau pergi dari rumahnya. Masya Allah. Di antaranya tergambar dari atau terwujud dari apa? Dari perbuatannya tidak mau melakukan atau mengoleksi atau menyimpan patung-patung, gambar-gambar makhluk yang bernyawa, kemudian memelihara anjing dan lain sebagainya. Hal-hal yang bisa menjadikan malaikat rahmat tidak mau masuk ke satu rumah. Tuh. Berpengaruh, Pak. Orang-orang yang mengimani tentang malaikat, beriman kepada malaikat dengan keimanan yang benar, maka di saat di hari Jumat dia nggak mau tuh mengikuti kebiasaan banyak orang yang saat datang ke masjid untuk sholat Jumat menunggu detik-detik menjelang qamat atau khutbah mau selesai. Kenapa? Sia-sia. Ya, dalam artian dia telah menggugurkan kewajibannya, tapi sangat mungkin dia nggak mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah dari ibadah sholat Jumat yang dikerjakan. Kenapa? Karena malaikat yang memang Allah tugaskan di pintu-pintu masjid untuk mencatat si fulan bin fulan, dia datang paling awal, dia di shaf pertama, Masya Allah. Ya, dia akan menutup buku catatannya ketika khatib naik mimbar. Ketika khatib naik mimbar, malaikat nutup buku catatan itu yang berisikan daftar nama-nama orang yang hadir untuk sholat Jumat di satu masjid. Orang yang beriman kepada malaikat dengan cara yang benar berdampak pada semangatnya di dalam beribadah. Belum qomatan, ya Allah. Kan kadang-kala begitu alasannya ya. Nah, ya Allah, baru khutbah pertama tuh. Padahal malaikat sudah mencatat bukunya, buku catatannya, dan kemudian hadir bersama jamaah lainnya untuk yastami'unal khutbah, mendengarkan khutbah. Ya, makanya berdampak jemaah. Berdampak terhadap kepribadian dan juga amalan seseorang ketika keimanan kita terhadap malaikat itu benar. Ya. Thayyib. Demikian pula seseorang yang selalu menjaga bau mulutnya karena dia tahu bahwasanya malaikat enggak suka dengan bau-bau yang menyengat. Masya Allah. Sebagaimana dalam sabda Nabi, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat itu akan merasa tersakiti, merasa terganggu dengan apa? Dengan bau-bau yang enggak sedap, yang enggak enak. Sebagaimana anak cucu Nabi Adam juga merasa terganggu disebabkan bau tersebut. Makanya ada satu kisah menarik. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, anak kasih hadiah ya. Ini masih hadiah Bang ya? Ayo, barakallahu fiik. Nah, siapa sosok sahabat? Ada dua pertanyaannya ya. Ada dua pertanyaannya. Siapa sosok sahabat yang rumahnya ditinggali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau hijrah ke kota suci Madinah setelah sebelumnya kurang lebih sekitar 10 hari berada di Quba. Nah, ya, pertanyaan pertama, siapa nama sahabat tersebut? Yang kedua, berapa lama Rasul sallallahu alaihi wasallam nginep di rumah sahabat itu? Berapa lama? 3 hari atau 4 hari? Barakallahu fikum. Berarti 1 jilid aja kali ya. Ya. Ada yang mau jawab? Gimana nih Bang? Dewan juri gimana nih? Ana kasih pertanyaan 2 ya. Nah, yang benar 1 tuh. Nah, gimana? Setengah 1 aja atau gimana? Atau Ana punya hadiah lain sebenarnya juga ya. Masya Allah. Taib. Masya Allah. Ini parfum khas Mekah ya. Masya Allah. Ud ya. Apa tuh? Gaharu ya. Barakallahu fikum. Gimana Bang? Setengah? Setengahnya aja?
Atau lepas saja. Barakallahu fikum ta'ala haja. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, biar manfaat ya. Masya Allah. Ya, nama sahabat tersebut Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Nabi SAW berada di rumah Abu Ayyub itu kurang lebih 1 bulan lama ya. Masya Allah, karena Nabi belum dapat tempat tinggal saat itu. Sebagian riwayat mengatakan nisfu sana, setengah tahun, 6 bulan. Ya, kita ambil yang paling sebentar deh, 1 bulan. Itu ada kejadian setiap hari Abu Ayyub dan juga sahabat yang lain tuh menghidangkan makanan untuk Nabi SAW. Ya. Dan ada satu kisah yang menarik juga ketika Abu Ayyub, kan rumahnya 2 lantai. Abu Ayyub di atas, ya bersama istrinya, Nabi di bawah. Ya. Ternyata beberapa hari Abu Ayyub merasa resah. Kenapa kita yang justru di atas, Nabi di bawah? Ya, ini nggak sopan nih. Sampai-sampai akhirnya keduanya, suami istri ini, Abu Ayyub dan istrinya, ya Allah, beliau tidur di pinggiran, di pojok-pojokan, khawatir tepat berada, kalau di tengah ini tepat berada di atas Nabi itu ya. Ya Allah. Akhirnya besoknya kemudian beliau menyampaikan keinginannya agar bertukar tempat. Ya Rasulullah, engkau di atas ya Rasul, kami nggak bisa tidur, nggak pantas kalau kami di atas, engkau di bawah. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Nggak, cukup aku di sini, ya, karena aku sudah merasa nyaman di bawah. Atau kalau bahasa orang kita, udah pewek gitu ya, udah enak nih di bawah. Ya, udah gitu kalau ada tamu nggak ribet. Tapi kemudian sampai satu malam, ya, kendi tempat menyimpan air milik Abu Ayyub pecah, dan saat itu ada airnya. Maka disibukkan malam tersebut Abu Ayyub bersama istrinya untuk mencegah air tersebut jangan sampai netes. Selimut satu-satunya yang dimiliki oleh Abu Ayyub dan istrinya dipakai tuh untuk ngeringin itu air. Allahu Akbar. Sampai kemudian keduanya begadang saat itu. Ya, akhirnya diadukan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian tersebut, dan Nabi pun akhirnya ya menyetujui keinginan Abu Ayyub. Nabi di atas, kemudian yang di bawah adalah Abu Ayyub bersama istrinya. Masya Allah. Ya, dan kemudian kisah berikutnya ketika Abu Ayyub menyodorkan makanan. Jadi Abu Ayyub bersama istrinya, ya, ketika istrinya selesai masakin untuk Nabi, itu masakin untuk makan bareng gitu ya. Abu Ayyub sodorkan semuanya. Ya. Rasul tahu. Makanya beliau mengambil sedikit kemudian dibalikin dalam jumlah yang lebih besar. Nah, biasanya Abu Ayyub dan juga istrinya ya mengawali makannya itu mencari bekas pegangan Nabi itu ketika misahin itu makanan. Kenapa? Thalabul barakah, cari berkah. Karena memang Nabi berkah, fisiknya Nabi berkah, tapi nggak berlaku untuk kita. Jadi nggak usah kepedean ya. Wow, anak ustadz kondang, apa ustadz kondangan gitu ya. Masya Allah. Enggak ada yang berkah kita sih, ya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di satu hari istrinya masakin untuk Nabi ini ya hidangan yang di situ terdapat bawang. Dan bawangnya masih dalam keadaan mentah, belum dimasak. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak memakan masakan tersebut. Sehingga ya Abu Ayyub dan istrinya heran, kenapa nih? Kenapa ya Rasul kau tidak makan seperti biasanya? Ya, maka Nabi mengatakan sesungguhnya aku ini adalah orang yang sedang bercakap-cakap dengan malaikat. Kalau aku makan bawang, malaikat terganggu, dia akan pergi. Sesuai dengan hadis ini. Ya, fa innal malaikata ta'adza ay tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat merasa keganggu dengan bau yang enggak enak. Sebagaimana anak cucu Nabi Adam juga merasa terganggu dengan bau-bau yang gak enak. Makanya kita kalau mau masuk masjid, ya, kenapa diperintahkan memakai pakaian terbaik, kemudian memakai apa lagi? Minyak wangi. Ya Allah. Ya karena itu agar jangan sampai kita menyakiti malaikat. Tuh.
Kita imani hal ini berdampak terhadap perbuatan kita, amal kita, totalitas kita di dalam beribadah. Gitu ya. Ini baru bau bawang loh ya. Ada gak yang lebih gak enak dibandingkan bau bawang? Ada. Apaan misalnya? Nah, paham ya. Jengkol dan CS-nya tuh. Ya. Bukan haram, bukan. Secara hukum fikih makruh. Ya, tapi kalau mau masuk masjid, antum mau salat jamaah, gosok gigi dulu tuh. Yakinkan itu bau jengkol, wapete itu nggak ada. Ya. Apalagi kalau amin, masya Allah, subhanallah. Ya, ini harus diperhatiin ini. Makanya orang yang beriman kepada malaikat dengan cara yang benar, itu akan berpengaruh terhadap ibadah seseorang, kedisiplinan seseorang, ya, kepribadiannya, totalitasnya di dalam beramal. Tuh gitu jemaah. Masya Allah. Kemudian seorang yang beriman kepada malaikat akan senantiasa dia ngecek bau mulutnya atau tidak. Makanya hal pertama kali yang Nabi lakukan ketika akan menemui istri-istrinya atau keluarganya, apaan Pak? Ayo. Bersiwak. Barakallahu fikum. Ya. Hal yang pertama kali yang Nabi lakukan kalau ingin menemui keluarganya itu bersiwak. Masya Allah. Ya, agar saat ketemu istrinya, bicara sama istrinya, istrinya merasakan kenyamanan. Ya, jadi jangan kita aja itu yang nuntut ke istri, ya Allah, yang kamu daster lagi sama. Istri juga, ya, dia punya hak untuk mendapatkan penampilan terbaik dari si suami. Jadi jangan ketika mau ke kantor aja nih atau mau ke tempat usaha nih necis banget, bau wangi, begitu pulang ketemu istri, waduh, entah bau apa deh ya. Subhanallah. Taib. Apalagi kan di kita di Indonesia, Pak. Itu kan karena kelembabannya tinggi, sehingga ketika cuaca panas, kita keringetan, itu baunya lebih, Pak. Beda, di Arab tuh panasnya di atas rata-rata, panas di Indonesia. Tapi keringat di sana bau gak? Ya, tapi bukan berarti nggak mandi, tetap mandi. Tapi nggak sebau itu, Pak. Ini 2 hari aja nggak ganti baju dalam nih. Ya, kadang-kala tuh masih pede kita, Pak. Kalau di Arab begitu, Pak. Masih pede kita cium. Masih sedep gitu ya. Tapi coba kalau di Indonesia, subhanallah. Ya, 1 jam keringetan udah. Ya, baunya udah nggak karu-karuan ya. Taib. Nah, kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ketika beriman dengan malaikat dengan cara yang benar. Orang ini yakin bahwasanya ada malaikat yang Allah tugaskan menjaga dirinya. Masya Allah. Allah kirimkan nih malaikat, di antara malaikat yang memang punya tugas ya secara khusus menjaga manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Masya Allah. Bagi manusia, bagi kita di manusia, itu ada malaikat-malaikat yang selalu ngejaganya secara bergiliran, sif-sifan. Tuh, Masya Allah. Dari arah depan, ya, dari arah belakang, Masya Allah. Wa min khalfi, di mana mereka jaga atas perintah Allah. Tuh. Makanya kalau kita berada di jalan takwa, melakukan ibadah kepada Allah, konsekuensinya harus tinggalkan keluarga. Yakin Allah jaga. Tuh. Ya. Makanya keyakinan itulah yang ditunjukkan oleh Ibunda Hajar di saat beliau ditinggalin oleh suaminya, yaitu Nabi Ibrahim, biwadin ghairi dzi zar'in da baitikal muharram, di satu tempat, di satu lembah yang tidak berpenghuni, nggak ada manusia, tumbuhan aja nggak ada itu saat itu, ya, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang suci. Pondasi Ka'bah udah ada. Dulu Mekah yang di situ ada Ka'bah, kota mati, bener-bener kota mati, nggak ada manusia.
kecuali Hajar dan Ismail yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Apa perkataan ibunda Hajar di saat Nabi Ibrahim mau meninggalkan dirinya? Ya, apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di tempat seperti ini? Nabi Ibrahim enggak jawab. Terus merengek ibunda Hajar, bertanya seperti itu, enggak dijawab. Saat beliau merubah pertanyaannya kepada suaminya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan dirimu meninggalkan kami di tempat ini? Baru Nabi Ibrahim jawab, ya, na'am, iya. Maka apa perkataan ibunda Hajar? Idzan, kalau begitu, kalau ini memang perintah Allah, lan yudayyi'na abada. Allah enggak akan sengsarakan kami berdua. Tuh. Yakin. Karena di antara keyakinan dirinya adalah dia yakin ada malaikat juga yang Allah tugaskan untuk menjaga dirinya. Masya Allah. Kan terbukti kan? Terbukti. Zam-zam, berawal munculnya Zam-zam dari peristiwa itu kan? Ada turut serta malaikat nggak saat itu? Ada. Ya, ini cukup keyakinan kita aja. Antum yang mau berangkat haji, maju mundur. Tat doain, tat. Doain apaan? Pengen haji, antum nggak perlu doa lagi, daftar. Dia bilang, nggak penting doa sih. Lo iya, fulus sudah cukup. Kehidupan mapan. Ya, ini sekampung nih, setanggerang doain ente nggak daftar apa manfaatnya? Dia bilang, daftar. Ya. Di antara alasan yang sering Anda dengar apa itu? Anak-anak masih kecil tuh. Lalu terus nunggu gede. Kita tahu nanti kita masih hidup. Nah, ini. Padahal haji ibadah gak? Haji ibadah. Kita dihadirkan ke alam dunia. Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah. Jadi sebenarnya itu tujuan kita hidup, tujuan kita dikasih fulus sama Allah itu untuk haji. Ini penting Pak. Ya, untuk haji. Bahkan kalau dihadapkan pada pilihan bikin rumah dulu, beli mobil dulu, atau haji. Haji. Gak ada dalilnya kita dihadirkan ke alam dunia beli mobil, bikin rumah, gak ada. Makanya kewajiban kita laki-laki di hadapan istri kita itu bukan beliin rumah, itu ideal, tapi menyediakan tempat tinggal. Nih yang perlu difahami. Ya, kan kewajiban suami Ustaz bikinin rumah istri. Enggak. Di dalam syariat itu ya suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal. Beda loh. Kalau menyediakan tempat tinggal sekalipun berupa kontrakan, ya. Ala qadri mastata'na, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi haji Pak ya. Masya Allah. Taib, jangan ditunda-tunda Pak haji, Masya Allah. Apalagi semakin lama daftar tunggunya nih. Tambah lagi alasannya tuh. Lama lo iya itu urusan lama, urusan Kementerian Agama yang ngaturnya. Urusan kita udah daftar belum sebagai pembuktian di hadapan Allah. Kalau kita nih memang ya dijadikan hadir ke alam dunia untuk ibadah. Itu jemaah ya. Jadi daftar, ambil nomor porsi, terserah mau reguler, mau apa lagi? ONH plus atau mau furoda, fadl, sesuai kemampuan kita. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jangan jadikan alasan yang menjadikan orang itu terhalang untuk melakukan ibadah maksimal kepada Allah, yang menjadikan dirinya menjadi majbanah, pengecut, atau mabkhalah, bakhil. Itu diantaranya karena alasan anak Pak. Jangan. Ya. Kalau urusan kita takut gimana nih anak nanti kita yang ngurus siapa, nggak usah khawatir. Ini ayat ini yang seharusnya meyakinkan diri kita Allah yang akan jaga anak-anak kita lewat malaikat-malaikat yang Allah kirimkan. Nah sebabnya yang zahirnya adalah kita punya keluarga, kita punya tetangga gitu.
Jangan juga konyol gitu kan, udah dibiarin aja tuh anaknya atau malaikat yang jagain. Bukan, ini ada sisi yang zahir, ada sisi yang sifatnya gaib. Nah, kalau bicara perlindungan yang akan diberikan oleh malaikat atas izin Allah, itu sifatnya gaib. Makanya kita dapati ada kalanya ada sesuatu hal yang sulit dinalar, tiba-tiba orang tua digerakkan untuk mengontrol anaknya. Bisa jadi ini adalah gerakan atau pembuktian dari Allah, di mana Allah jaga anak tersebut lewat perantaraan malaikat. Ya, yang tadinya beberapa langkah saja nih dia akan melangkahkan kakinya, ketabrak tuh, tapi ternyata dia berhenti atau dia balik arah. Ini salah satu bentuk perlindungan Allah, penjagaan Allah terhadap makhluknya, terhadap manusia. Masya Allah. Jadi ini beberapa urgensi atau pentingnya dari keimanan kita kepada malaikat. Masya Allah. Jadi secara umum urgensi iman kepada malaikat, pertama, iman kepada malaikat ini termasuk bagian dari rukun iman. Yang kedua, karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan ya yang berkaitan dengan keimanan terhadap malaikat. Yang ketiga, kenapa penting kita beriman kepada malaikat? Karena beriman kepada malaikat dengan cara yang benar itu akan berpengaruh terhadap kepribadian dan amal kita, khususnya totalitas kita di dalam beribadah. Masya Allah. Ya, kita masuk pada poin alam malaikat. Definisi malaikat secara bahasa, ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, ya, mereka mengatakan al-malaikah itu bentuk plural, bentuk jamak. Bentuk mufrad atau tunggalnya adalah malakun. Makanya ada malaikat yang Allah tugaskan mencabut nyawa manusia, yang namanya adalah malakul maut. Adapun Israel itu Israiliyat. Ya. Itu tidak didapatkan di dalam kitab suci Al-Quran ataupun dalam hadis, nggak ada. Ya, informasi itu didapatkan dari kitab suci umat lain. Ya, entah di Injil ataupun di Taurat. Bagaimana cara mensikapinya? La tusaddiqun wa la tukadzibun. Jangan mendustakan 100% dan jangan benarkan juga 100%, karena bisa benar bisa salah. Nah, tapi yang lebih kuat adalah penyebutannya malakul maut. Nah, taib. Ini cuma dari sisi istilah ya, antum bisa baca saja yang seperti ini dari sisi bahasa. Adapun secara istilah malaikat maknanya adalah makhluk Allah, makhluk ya. Jadi bukan sifat. Dari pengertian yang benar yang kita fahami tentang definisi malaikat, itu sudah langsung meluruskan penyimpangan yang terjadi di kalangan para filosof, yang mereka meyakini malaikat itu bukan makhluk Allah, tapi sifat yang condong mengarahkan diri kita kepada kebenaran. Enggak. Malaikat itu makhluk ciptaan Allah. Ya. Khuliqatil malaikah min nur. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan malaikat diciptakan dari cahaya. Ya. Jumlahnya berapa Ustaz? Enggak ada yang tahu jumlah mereka kecuali hanyalah Allah. Ada yang tahu Pak? Kecuali hanyalah Allah. Lah dulu kita ngapalin 10 Ustaz. Gitu kan? Iya. Itu 10 yang memang memiliki tugas khusus. Tapi ternyata masih banyak lagi malaikat-malaikat yang Allah tugaskan dengan beragam ya jobnya atau tugasnya. Ya. Taib. Naam. Dan kemudian malaikat ditugaskan untuk beribadah dan mengurus alam semesta. Naam. Seperti yang terdapat di dalam Mu'taqad Firaqul Muslimin. Ya. Taib. Yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil. Di antara tugas malaikat selain beribadah sebagaimana kita, tugas lainnya adalah ngurusin alam. Makanya ada malaikat yang ditugaskan menjaga gunung, menjaga lautan, ya, menurunkan hujan, tuh, kan gitu ya. Jadi yang jaga gunung itu malaikat, bukan kuncen.
Kan itu yang terjadi. Dulu saat Merapi itu udah mengeluarkan erupsinya ya. Masya Allah, ya benda-benda atau partikel-partikel atau apapun istilahnya ya. Ya. Segala sesuatu yang berasal di dalam perut gunung itu udah mulai keluar kan. Sebenarnya pemerintah kita tuh udah nasehatin. Pemda setempat tuh udah kasih tahu orang-orang yang tinggalnya berada di kawasan Merapi segera ngungsi. Cari jarak aman minimal 15 km. Tapi mereka yakini dengan keyakinan yang menyimpang. Tenang aja, wong Kuncen masih dekat kok, masih ada di sini tuh. Akhirnya gosong bareng-bareng tuh. Karena memang bukan Kuncen yang ditugasin buat jaga gunung. Siapa? Malaikat tuh. Subhanallah. Ya. Ingat kan kejadian itu? Gosong bareng-bareng, Pak. Sempat jadi bintang iklan juga sempat ya. Subhanallah. Ya, hati-hati yang seperti ini. Padahal kalau kita benar cara keimanannya, keyakinannya, akidahnya, oh iya, yang jaga gunung tuh malaikat. Kenapa bersandar sama siapa? Ya sama Kuncen. Di saat kita faham penjaga gunung ada malaikat, bolehkah kita meminta perlindungan kepada malaikat? Itu aja nggak boleh. Padahal jelas-jelas nih makhluk yang Allah tugasin buat ngejaga tuh gunung adalah malaikat. Tapi kita tetap nggak boleh minta perlindungan kepada itu malaikat. Yang ditugasin ngejaga lautan siapa? Malaikat juga. Lantas kenapa di kita nih punya keyakinan siapa yang ngejaga? Si Kidul. Makanya kan macam-macam tuh ritualnya. Patungan beli kebo, disembeli, dilempar kepalanya. Selamat enggak tsunami mulu tuh kan. Lah itu yang terjadi, Pak. Karena menyimpang. Nah, ketika kita udah paham yang Allah tugaskan menjaga lautan itu malaikat, tetap aja kita nggak boleh minta perlindungan dari mara bahaya yang ditimbulkan dari lautan, yang bersumber dari lautan kepada malaikat, nggak bisa. Yang Allah tugaskan nurunkan hujan siapa? Malaikat. Tuh. Bolehkah kita untuk minta hujan ini, kita minta, wahai malaikat yang Allah tugaskan untuk menurunkan hujan, turunkan hujan wahai malaikat. Boleh gak kayak gitu? Gak boleh. Apalagi kepada pawang. Tuh, makin bahlul. Lo iya, tuh pakai mangkok diketok-ketok, ya Allah. Viral. Subhanallah. Kok tetap hujan? Oh iya lagi kebelet gitu misalnya alasannya. Subhanallah. Gimana mau nahan hujan? Nahan kebelet aja nggak bisa. Kenapa jadi bahlul kita? Subhanallah. Ini terjadi, Pak. Ini di negeri yang kita cintai ini yang viral-viral yang begini, Pak. Makanya kalau benar keimanan kita terhadap malaikat, Masya Allah kita tuh terjaga dari penyimpangan-penyimpangan yang kayak begini modelnya. Sedih kita, mayoritas kaum muslimin terbesar di dunia, tapi masih percaya di perhelatan internasional tuh, ya, subhanallah. Kayaknya bangga banget ketika disorot oleh internasional. Sebenarnya itu cibiran, Pak. Seakan-akan nih, kalau bahasa anak, hari begini masih begitu, tuh kan. Iya, orang-orang dari tadi ke bulan nih masih pakai mangkok kan begitu. Kan tebar garam ya, jadi ada ikhtiar secara ilmiah tuh agar pergeseran awan tuh bisa dikendalikan kan gitu ya, digeser tuh. Itu pun nggak maksimal, tentu sesuai dengan kehendak Allah. Itu kan masih jauh lebih ilmiah. Ini mangkok kayak orang lagi numbuk obat tuh apa itu gitu kan. Subhanallah, la ilaha illallah. Ini terjadi, Pak, Masya Allah ya. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara istilah malaikat itu adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Enggak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah. Dan mereka ditugaskan untuk ibadah dan juga mengurus alam semesta. Nama-nama malaikat, Masya Allah. Di sini beliau katakan dikelompokkan menjadi dua pembahasan. Ada nama-nama yang sifatnya umum.
Ya, nama-nama malaikat yang sifatnya umum ini banyak, Pak. Di antaranya Allah sebut malaikat dengan sebutan al-malaikah sebagaimana datang di dalam banyak ayat. Al-malaikah ini bentuk plural, bentuk jamak. Di antaranya ya juga Allah menyebutkan dengan sebutan al-malak. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu dan juga malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Ya Allah. Ada kalanya Allah sebut dengan sebutan al-mala'ul a'la, sekelompok makhluk yang tinggi tempatnya. Masya Allah. Ya. Di antara nama malaikat juga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah al-muqarrabun, makhluk yang didekatkan kepada dirinya, itu kepada Allah. Jadi dekat banget, Pak. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang sangat dekat kepada Allah. Ya, sebagaimana yang Allah abadikan dalam surah An-Nisa ayat 172. La yastankifal masihu ibnu ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Ya. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Al-Masih, yaitu Nabi Isa, sama sekali tidak mau menjadi la yastankifal masihu. Al-Masih sama sekali dia enggan menjadi tidak enggan menjadi hamba Allah. Artinya dia adalah hamba Allah gitu loh. Karena persangkaan sebagian besar kaumnya justru menjadikan Al-Masih atau Nabi Isa adalah ya anak Allah, bukan hamba Allah. Padahal dirinya sendiri pun mau gitu loh menjadi hamba Allah, mengakui dirinya hamba Allah. Dan begitu juga para malaikat yang sangat dekat kepada Allah, mengakui dirinya adalah hamba Allah. Barang siapa yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan kumpulkan mereka semuanya kepada Allah. Masya Allah. Kemudian Allah juga sebut malaikat dengan sebutan as-safarah, yang artinya utusan. Ya, atau kadangkala Allah sebutkan dengan istilah al-ashhad, para saksi. Ya, makanya di antara nanti di yaumul hisab yang akan menjadi saksi bagi manusia itu malaikat, Pak. Kalau sekarang di dunia ya, ini saksi-saksi yang bisa merubah kasus ya yang tadinya terang benderang menjadi gelap. Ya, sesuai dengan si pemesan. Kan gitu ya. Tapi kalau nanti di akhirat nggak akan mungkin tuh saksi-saksi ini bisa dibayar, bisa dikendalikan. Kenapa? Karena di antara saksinya adalah malaikat. Ya, di antara saksinya adalah malaikat. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam surah Ghafir ayat 51. Ya, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan juga orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi di hari kiamat. Al-ashhad di sini maksudnya adalah para malaikat. Ya Allah. Malaikat juga disebut dengan istilah ar-rusul, artinya para utusan. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadza yaumun 'asib. Dan ketika para utusan kami, maksudnya malaikat, datang kepada Nabi Lut, maka Nabi Lut merasa curiga dan dadanya mulai merasa sempit, mulai merasa takut nih ya dengan kedatangannya. Dan Lut pun berkata, ini hari yang sangat sulit. Masya Allah. Jadi ada kalanya Allah sebut malaikat dengan istilah ar-rusul. Nah, taib. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal penting yang perlu kita ilmui terkait dengan bab al-imanu bil malaikah, keimanan terhadap malaikat adalah bagaimana hukum memberi nama anak dengan nama malaikat. Ini yang penting nih, ya. Ulama menyebutkan bahwasanya zahir dari perbuatan ini adalah haram. Ya, karena menyerupai akidah kaum musyrikin yang mereka menamakan malaikat sebagai anak perempuannya Allah, kan gitu ya.
Nah, taib, dan itu di awal pembahasan sudah Anda sampaikan. Maka jika kita menamakan anak perempuan dengan nama-nama malaikat, maka seakan-akan kita menyetujui orang-orang musyrikin yang menyatakan bahwasanya malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Ya. Dalilnya Az-Zukhruf ayat 19. Itu pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya memberi nama malaikat kepada wanita atau anak perempuan, ya, para ulama katakan haram. Nah, kondisi kedua, ngasih nama malaikat kepada anak laki-laki. Nah, ini gimana kalau kepada anak laki-laki? Dinamakan anak laki-laki itu dengan nama-nama malaikat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan makruh. Ya. Nah, yang mengatakan makruh diantaranya adalah Imam Malik. Padahal Imam Malik pakai nama malaikat tuh. Ya, ini dijelasin oleh beliau nih. Ya. Nah, beliau termasuk ulama yang mengatakan bahwasanya menamakan anak laki-laki dengan nama-nama malaikat itu makruh. Masya Allah. Taib, dan beberapa ulama lainnya. Dalil mereka adalah riwayat dari sahabat Umar ibn Al-Khattab. Naam. Ya. Dan hukum hal ini menjadi makruh karena bisa jadi dijelaskan di sini seseorang yang namakan anaknya dengan nama malaikat, kemudian ternyata orang ini dicaci maki oleh orang lain, maka sekaligus juga terjadi pencaci makian terhadap malaikat. Makanya gitu, makanya jadi makruh tuh. Kan kita nggak tahu nih gedenya anak ini jadi apa nih. Kalau dia orang yang kemudian disanjung, dipuji-puji, ya, oleh manusia, dibanggakan, itu bagus. Berarti ini orang punya prestasi, ya. Tapi kalau ternyata kebalikannya, dia jadi sampah masyarakat, dicaci maki, namanya pakai nama malaikat, berarti sekaligus juga selain mencaci maki itu orang, mencaci maki juga siapa? Malaikat. Itu kenapa dikatakan makruh. Ya, makanya Imam Malik mengatakan bahwa hendaklah perkara ini, yaitu menamakan anak laki-laki dengan malaikat, itu dijauhi. Ya, hendaklah dijauhi. Nah, timbul pertanyaan, lah Imam Malik itu nama malaikat, gitu kan? Naam. Taib. Kenapa Imam Malik justru gunakan nama malaikat kan gitu ya untuk dirinya? Yang pertama, yang berikan nama untuk dia bukan Imam Malik sendiri, gitu kan? Ya, nggak mungkin anak muncul kemudian dia beri nama dirinya sendiri, kan enggak, gitu kan? Yang kedua, para ulama ngejelasin bahwasanya nama Malik pada nama Imam Malik itu bukan nama malaikat, tapi kebetulan nama beliau adalah Malik, yang dimana Malik ini sudah ada di dalam konteks bahasa Arab sebelum datangnya Islam. Ya, sebelum datangnya Islam yang kemudian menjelaskan tentang nama-nama malaikat, nama Malik ini sendiri sudah dikenal di kalangan bangsa Arab, yang tidak secara mutlak itu mengacu atau menjurus kepada nama malaikat, bisa digiring kepada makna yang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Kita lanjut setelah salat Isya ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hukum memberikan nama anak laki-laki dengan nama malaikat, pendapat yang kedua mengatakan boleh-boleh saja. Dan ini adalah pendapat jumhur di kalangan para ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Majmu'. Baik. Dalil-dalilnya sangat banyak yang mereka jadikan sebagai landasan. Di antaranya adalah dalil berupa qiyas atau analogi, di mana ketika kita tuh dibolehin untuk menamakan anak kita dengan nama para nabi ataupun orang-orang saleh, artinya makhluk-makhluk yang baik. Sebagaimana malaikat juga adalah makhluk yang baik. Ya. Nah, bukankah Nabi menamakan anaknya dengan nama Ibrahim?
Ya, ini kan nama-nama yang baik nih, nama-nama makhluk yang baik. Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain, tasammau bismi wala taktanu bikunyati. Masya Allah. Jadi silakan kasih nama anak-anak kita atau siapapun dengan namaku. Makanya ada orang, anak laki-laki namanya Muhammad, boleh. Ya, tapi jangan dengan kunyah atau julukan yang ada pada diriku. Apa kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abul Qasim. Jangan. Nabi katakan seperti itu. Demikian pula syariat terdahulu, kalangan Bani Israel itu ngebolehin namain anak-anak mereka dengan nama-nama orang saleh. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 28. Ya ukhta Harun, ma kana abukim Ya ukhta Harun, ma kana abukim sau'i wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudara perempuannya Harun, yang dimaksud adalah Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, ya, dan juga ibumu bukan seorang perempuan pezina. Masya Allah. Dan di sini beliau katakan, kita tahu bahwasanya zaman Nabi Harun itu jauh sebelum Nabi Isa. Namun ketika para sahabat bertanya tentang penamaan ini, maka Nabi menjawab, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim wassalihina qablahum. Sesungguhnya dulu, ya, mereka memang memberi nama dengan nama-nama para nabi mereka dan juga orang-orang saleh dari kaum sebelum mereka. Masya Allah. Jadi intinya menamakan anak dengan nama-nama orang yang baik, diantaranya para nabi, orang-orang saleh, boleh. Makanya kemudian dikiaskan, boleh juga ya menamakan anak dengan nama-nama malaikat, karena malaikat juga makhluk Allah yang baik. Itu cuma. Taib. Jadi dasarnya adalah qiyas. Taib. Na'am, barakallahu fikum. Adapun pendapat yang rajih, ini dijelaskan oleh beliau, pendapat yang lebih kuat, boleh seorang namain anaknya dengan nama-nama malaikat, akan tetapi kita katakan menamakan dengan ini, dengan malaikat, nama-nama malaikat maksudnya ya, bukan sesuatu yang utama, bukan menunjukkan keutamaan. Karena yang lebih utama adalah menamakan dengan nama-nama para nabi, dan itu pula lah kebiasaan yang dilakukan oleh para salaf. Jadi kalau secara hukum boleh atau tidak, boleh, tapi tidak utama. Dan ini pendapat yang lebih kuat ya, dan anak pun condong kepadanya. Kemudian sifat-sifat fisik malaikat. Nah, sifat fisiknya diantaranya malaikat diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Tadi ana sudah jelaskan, diciptakan malaikat dari cahaya. Ya, wa khuliqal janna mimma rijim min nar. Dan diciptakan bangsa jin itu dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan diciptakan Nabi Adam dari sesuatu yang memang disebutkan ciri-cirinya bagi kalian, yaitu dari tanah. Kemudian di sini dijelaskan oleh beliau poin kedua tentang sifat-sifat fisik malaikat, yaitu malaikat adalah ruh, ya, atau ruhani. Al-Imam Ibnu Hajar berkata, wa qad waqa'a al-ittifaqu ala anna al-malaikata makhluquna wa hum arwah. Telah terjadi kesepakatan bahwasanya malaikat adalah makhluk dan mereka adalah ruh-ruh. Masya Allah. Taib. Kemudian Al-Imam Ibnu Battah berkata, qad akhbarana an al-malaikata samadun rauhaniyun la ajwafa lahum. Allah telah mengabarkan kepada kita bahwasanya malaikat adalah samad. Samad di sini maknanya tidak memiliki rongga, makhluk yang tidak memiliki rongga, dan mereka adalah ruh atau rohani. Ya, makanya dalam syariat malaikat itu tidak disebut sebagai jisim. Ya, masya Allah. Karena kalau jisim secara bahasa itu fisik yang memiliki daging, sebagaimana yang ada pada manusia dan juga
hewan. Ya. Taib. Nah, sebagaimana malaikat juga bukan jauharul aqli. Ini perkataan para filosof. Apa arti jauharul aqli? Ya, sesuatu yang sifatnya hanya sebatas pikiran, bukan di alam nyata. Ya, yang benar adalah bahwa malaikat adalah ruh atau ruhani. Nah, dan tentu fisik ruh itu nggak sama dengan fisik jisim. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, sifat fisik malaikat punya sayap. Ya, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Dalam surah Fatir ayat pertama, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, kemudian yang menjadikan malaikat sebagai rusul, utusan-utusan ya untuk mengurusi berbagai macam urusan. Yang dimana Allah sifati malaikat punya sayap, uli ajnihah, punya sayap. Ada yang masna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4. Ini 2, 3, 4 bukan istri Pak ya. Bukan. Ini urusan malaikat nih. Antum giran 2, 3, 4 istri, bukan ya. Bukan. Ini malaikat, sayap malaikat, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ya. Nah, golongan yang menuhankan akal nih nggak mengimani ayat ini nih. Ya, mereka katakan nih kalau 2 atau genap berapapun jumlahnya, selama genap itu masih bisa kita fahami sesuai dengan akal, kita terima. Tapi kalau 3, kalau 4, 2 di kanan, 2 di kiri. 6, 3 kanan, 3 kiri, seterusnya. Kalau genap tuh begitu. Terus kalau ganjil nih Allah sebutin 3, ini kan nggak makul, ini nggak masuk akal tuh. Bukan berarti sesuatu yang nggak masuk akal. Sebenarnya bukan nggak masuk akal, tapi memang akal kita nggak mampu untuk mencernanya karena terbatasnya, ceteknya akal kita. Dan biasanya orang-orang yang kayak gini nih akhirnya ujung-ujungnya apa? Kalau nggak sesuai akal, tolak tuh. Makanya kalau ngadepin yang seperti ini jangan hadirkan hujah dengan dalil, Pak. Udah yang tegas-tegas aja, boleh jadi kalau yang 3 ini anak tetap percaya. Ya, 1 di kiri, 1 di kanan, yang 1 lagi buat nabok ente. Tuh. Karena ngeyel dia Pak. Ini Allah yang kabarkan, karena Allah nggak mungkin dusta. Ayatnya dia baca tuh. Ya, tempatnya jelas surah Fatir ayat 1. Bilangannya Allah tegasin. Ini bukan ijtihad, ini Allah tegaskan. Thulatha, 3. Dia masih bantah, udah. Yang begitu mah sikat aja udah. Ya, boleh jadi yang 1 itu buat nabok ente ya. Iya Pak. Ya habis ayat-ayat dipermainkan oleh dia. Golongan seperti ini. Subhanallah. Yang keempat, malaikat punya tangan Pak. Sebagaimana firman Allah, wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Al-An'am 93. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Tuh, ya Allah. Apalagi saat mengeluarkan nyawa orang-orang kafir, ya, dengan cara dipukul bagian wajah dan juga adbarahum, punggung mereka. Dan bicara tentang hal ini tentu masalah yang gaib. Ya, kita cukup imani aja. Karena kalau kita kembali kepada zahir, tapi mulus-mulus aja Ustaz. Kalau ditabokin sama malaikat wajahnya ini mulus-mulus saja, orang kafir kalau mati itu. Apalagi di make upin gitu ya. Di make up kan gitu ya. Masya Allah. Ini gaib Pak. Tentu benar apa yang Allah firmankan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ya. Taib. Jadi malaikat di antara sifatnya juga memiliki tangan. Kemudian malaikat punya jantung Pak. Saba ayat 23. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Ya, طيب. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Dan syafaat atau pertolongan di sisi Allah hanyalah berguna bagi orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk dapat syafaat. Jadi syafaat itu
ya akan bermanfaat ketika Allah memberikan izin kepada pihak-pihak yang bisa memberi syafaat. Nabi bisa kasih syafaat, malaikat bisa kasih syafaat, teman yang baik bisa kasih syafaat, gitu ya. Tapi itu menjadi bermanfaat jika Allah mengizinkannya. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari, ya di sini disebutkan qulubihim, jantung mereka. Jantung mereka di sini siapa? Qulub siapa nih? Qulubihim, him di sini kepada siapa? Kembalinya al-malaikah. Ya. Apabila telah dihilangkan rasa takut di jantung mereka, karena memang makna qalb yang lebih tepat itu adalah terjemahannya jantung sebenarnya, Pak. Kalau hati, kalau kita kan terjemahan hati ya. Hati itu dalam bahasa Arab kabid. Kabid. Ya, makanya kalau antum jajan di Arab tuh ada burger, ada laham, daging. Ada kibdah. Kibdah itu hati. Kok rasanya gini Ustaz? Iya kan kibdah. Hati ya. Naam. Adapun di sini yang Allah sebutkan dengan istilah qulub. Qulub itu jantung. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari jantung mereka, itu para malaikat, maka mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Maka mereka menjawab perkataan yang benar tentunya. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya, tapi kita tentu nggak perlu memaksakan diri mengetahui bagaimana bentuk jantung malaikat. Karena tentu dan jantungnya malaikat yang Allah sebutkan dalam ayat ini berbeda dengan jantungnya manusia. Yang di dalamnya itu mengalir darah, ada katup kanan, katup kiri dan sebagainya, beda tentunya. Tapi memang Allah sebutin dengan kata qulub. Ya. Jadi kembali lagi, sesuatu yang penamaannya sama tidak otomatis menunjukkan hakikatnya pun sama. Ya. Yang keenam, malaikat punya kuping, punya pundak. Masya Allah. Hadis yang masyhur, udzinali an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh. Ya Allah, aku dikasih izin, kata Nabi, untuk nyeritain kepada kalian tentang sosok malaikat dari malaikat-malaikat yang Allah tugaskan memikul arsh. Gimana keadaannya? Nabi katakan, innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Ya Allah. Nabi jelaskan, sesungguhnya jarak antara ujung telinganya nih dengan bahu atau pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Gede ya kayak apa tuh Pak? Ini jarak antara ujung telinganya dengan bahunya itu 700 tahun perjalanan. Ini kalau udah pembicaraannya seperti ini, para ulama katakan itu menggunakan kendaraan yang paling cepat. Seminim-minimnya kuda pacu yang paling cepat. Itu butuh waktu 700 tahun perjalanan untuk sampai dari ujung telinga malaikat ke bahunya malaikat. Allahu Akbar. Dhakhma kabirah, besar. Dan yang maha besar adalah Allah. Allahu Akbar. Malaikat aja kayak gini Pak. Ya, Masya Allah. Malaikat punya mata Pak. Ya, sebagaimana hadis ya yang dimana di sini dijelaskan ka'anna ainaihi kaukabani durriyan. Seakan-akan kedua matanya itu seperti bintang yang begitu bersinar. Ya. Nabi sifati Israfil itu malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Nabi sifati dalam hadis ini ya seakan-akan kedua matanya seperti dua bintang yang bersinar yang senantiasa dia menatap ke arasy-Nya Allah. Untuk ngapain? Nunggu perintah. Dan saat itu Israfil sudah meletakkan sangkakalanya di mana Pak? Di bibir. Nabi informasikan 15 abad yang lalu. Israfil udah dalam posisi siap-siap. Meletakkan sangkakala di mana? Bibir. Ayo udah buru-buru deh yang belum nikah nih ini tuh. Israfil udah letakkan apa nih? Sangkakala di mulutnya. Ya Allah, yang belum tobat. Ya, Masya Allah. Sampai seperti itu Pak. Kemudian malaikat bisa tasyakkul, menjelma. Iya, di antara keistimewaan malaikat, sekalipun dia sifat gaib,
tetapi dengan kehendak Allah memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi manusia yang memiliki jisim. Nah, inilah keistimewaannya. Yang sering diserupakan diantaranya adalah sahabat Dihya al-Kalbi. Kemudian juga A'rabi, orang-orang Badui itu diserupakan oleh para malaikat saat mereka menjelma. Masya Allah, sebagaimana hadis Jibril yang masyhur ya. Masya Allah. Taib. Nah, jika sekiranya dalam hadis Jibril itu malaikat Jibril menjelma menjadi sebagai Dihya, menjelma sebagai Dihya al-Kalbi, maka tentu Umar tidak akan mengatakan la yura alaihi atharus safar. Jadi memang ada kalanya menyerupakan diri dalam bentuk Dihya, dalam wujud Dihya, ada kalanya orang Badui. Ya, makanya Umar berkata, ya, orang yang hadir itu tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan enggak ada di antara kita pun yang mengenal sosok orang ini orang asing. Ya, Masya Allah. Taib. Kemudian yang ke-9, malaikat itu bukan dari jenis kelamin laki-laki, bukan juga wanita. Ini biasa anak-anak sekarang nanya nih, bi, malaikat laki apa perempuan sih bi? Dari sekali begitu tuh. Sampein, malaikat itu bukan dari jenis laki-laki, bukan pula perempuan, nak. Sampein gitu. Ya, dan malaikat juga enggak nikah dan tidak beranak pinak. Sebagaimana perkataan Sa'id ibn al-Musayyib. Di sini al-Musayyib. Nah, al-malaikatu laisu dzukuran wala inatsan. Malaikat itu bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Wala ya'kuluna wala yashrabuna. Mereka enggak minum, mereka enggak makan, mereka enggak minum. Wala yatanakahun. Mereka enggak nikah. Beda sama kita. Ya. Wala yatawaladun, dan mereka juga tidak beranak pinak. Tuh beda Pak sifat malaikat. Begitu pula perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innal malaikata la ta'kulu wa la tashrabu wa la tankihu wa la tunsilu. Malaikat enggak makan, enggak minum, enggak nikah, enggak beranak pinak. Masya Allah. Taib. Yang ke-11 malaikat, yang ke-10 malaikat enggak makan minum. Udah termasuk ke yang 9 ya, di urutan yang ke-9. Yang ke-11 malaikat juga mati sebagaimana kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Demikian juga malaikat masuk dalam keumuman firman Allah, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Dan yang tetap kekal tidak lain adalah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan juga kemuliaan. Malaikat masuk tuh dalam kategori fan. Ya, binasa. Naam, walaupun terjadi khilaf di dalam para ulama, malaikat yang paling akhir mati itu siapa? Sebagian mengatakan bahwasanya yang mati terakhir adalah malaikat Israfil, peniup sangkakala. Sebagian mengatakan malaikat Jibril. Sebagian lagi mengatakan malaikat pencabut nyawa. Wallahu taala ala wa alam. Intinya semua mati. Semua mati. Dan yang kekal hanyalah Allah. Selain sifat-sifat fisik, ada juga sifat-sifat yang menyangkut akhlak, khuluqiyah, perangai. Malaikat punya sifat malu. Makanya makhluk-makhluk yang mulia itu sifat malu mesti melekat pada dirinya. Ya, Masya Allah. Sebagaimana hadis yang masyhur ketika Rasul sedang berbaring di rumahnya, Ibunda Aisyah bercerita, satu hari Rasul sedang berbaring di rumah saya dengan membiarkan kedua pahanya atau kedua betisnya terbuka. Enggak lama kemudian Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah untuk masuk ke dalam rumah beliau. Maka Rasul mempersilahkan dirinya untuk masuk. Dalam kondisi Rasul enggak merubah posisi, tetap kebuka betis atau pahanya. Masya Allah. Umar bin Khattab masuk, diizinin sama Nabi, dan Nabi enggak merubah posisi duduknya atau berbaringnya. Ya, maka tatkala ja'a Utsman ibn Affan, Masya Allah. Ya, datanglah sahabat Utsman ibn Affan. Ya, apa yang terjadi ketika Utsman yang datang dan minta izin kepada beliau untuk masuk, Nabi izinkan. Ya, dan Nabi pun
membetulkan pakaiannya. Lalu Utsman masuk dan langsung berbicara dengan beliau tentang banyak hal. Setelah keluar dari rumah, Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, tadi ketika Abu Bakar masuk, engkau terlihat, ya, engkau tidak terlihat tergesa-gesa untuk nyambutnya, biasa aja, biasa aja. Umar datang juga sama. Tapi kenapa pada saat Utsman yang datang masuk ke rumah, maka engkau segera bangkit dan mengambil posisi duduk sambil membetulkan pakaianmu ya Rasul?" Ya, maka Rasul mengatakan, "Ala astahi min rajulin tastahi minhu al malaikah." Bagaimana mungkin aku enggak merasa malu kepada seseorang yang para malaikat saja malu kepada dirinya. Ya, Masya Allah. Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua sifat akhlaknya malaikat, yaitu malaikat merasa keganggu dengan bau yang enggak sedap, tadi udah ya. Yang ketiga, malaikat enggak masuk ke rumah yang ada anjing dan gambar makhluk atau patung. Makanya ketika Rasul masuk ke Ka'bah dalam peristiwa Fathu Mekah, hal pertama yang beliau lakukan adalah mensterilkan semua gambar-gambar tuh. Bahkan di situ Rasul ceritakan ada gambar yang mengilustrasikan, ya, Ibrahim bersama putranya Ismail alaihi wassalam sedang apa? Mengundi nasib. Allahu Akbar. Ya, begitu juga ada gambar Maryam, ibunda yang Nabi Isa. Dan kemudian Nabi katakan, qatalahumullah. Semoga Allah memerangi mereka, orang-orang yang menistakan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Ya. Subhanallah azim. Nabi sterilkan tuh. Makanya kalau di rumah kita masih banyak gambar-gambar makhluk yang bernyawa, segera sterilkan. Kemudian yang keempat, malaikat berbicara, Pak. Malaikat berbicara. Ya, sebagaimana percakapan malaikat kepada Allah di saat Allah berencana untuk menciptakan manusia pertama ke muka bumi, yaitu Nabi Adam. Ya. Kan berbicara tuh malaikat kepada Allah, bercakap-cakap, berkomunikasi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Berkata malaikat, apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi, ya, makhluk yang nanti akan kembali berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini menjadi dalil kita jadi faham malaikat berbicara. Kemudian yang kelima, malaikat ngedoain kebaikan bagi orang-orang saleh dan mendoakan keburukan bagi orang-orang yang punya perangai buruk. Wa ma'lumun anna du'a al-malaikah mujabun. Al-Imam Ibnu Battal berkata, menjadi perkara yang lumrah tentunya, yang kita pasti ketahui, doa para malaikat dikabulkan oleh Allah. Maka carilah doa-doa kebaikan dari para malaikat. Di antaranya saat kita, ya, agar bisa mendapatkan doa dari malaikat, ya, di antaranya saat kita mendatangi saudara kita yang sedang sakit, didoain tuh malaikat, Pak. Masya Allah. Ya, kemudian amalan yang bisa mendatangkan doa malaikat apa saja? Yang pertama, tobat dengan tobat yang tulus. At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu perintah untuk taubat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya. Dan kemudian, ya, di dalam surah Ghafir di situ dijelaskan bagaimana malaikat mendoakan, ya, mendoakan dengan penuh ketulusan. Ya, begitu juga dalam surah Ghafir ayat ke-7 dan sampai ayat ke-9, jemaah. Ya, kemudian amalan apa saja yang bisa menjadikan kita didoain oleh malaikat? Sedekah, Pak. Sedekah. Kita kan cari doa yang kita harapkan tuh terkabul, ya. Seneng banget anak didoain sama ustad. Padahal doa ustad belum tentu kabul. Karena ustadnya ustad kondang gitu, ya. Masya Allah, apa kondangan? Nah, ustadnya kondang, ustadnya viral. Seneng banget tuh. Ya Allah. Ini doain malaikat yang sangat dekat kepada Allah. Makanya tadi sebutannya al-muqarrabun. Di antara amalannya apa? Sedekah, Pak. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Tidaklah hamba dia berada di waktu pagi hari, illa malakani yanzilani, kecuali ada dua malaikat yang nanti akan turun. Fayaqulu ahaduhuma, dan salah satu di antara keduanya berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, maaf, wahai Allah, beri ganti ya Allah kepada orang yang dia mau berinfak, ya Allah.
Makanya para ulama katakan waktu terbaik kita untuk bersedekah atau berinfak itu di waktu kapan? Pagi. Karena saat itu ada malaikat yang memang dia turun memantau, melihat kondisi hamba-hamba Allah. Dan yang lain berkata, ya wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, dia bakhil ya Allah. Masya Allah. Kemudian orang yang selalu salat di saf pertama didoain oleh malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal. Sungguhnya Allah dan malaikat yusalluna 'ala itu maksudnya bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf pertama. Salawat Allah dan malaikat kepada manusia itu maksudnya adalah doa. Masya Allah. Ya. Kemudian yang didoain juga oleh malaikat orang yang suka menyambung saf salat yang terputus. Ya, jadi kalau ada saf yang terputus segera. Ada yang batal kan putus tuh, maju yang di belakangnya. Ya, karena akan didoakan oleh malaikat. Kemudian amalan apa lagi? Ya, orang yang berada di tempat sholatnya setelah selesai melaksanakannya, Masya Allah. Ya, jadi nggak langsung pergi. Maka malaikat mendoakan dirinya, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbit, Allahumma tub alaih, ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdits fihi. Ya Allah, ampunilah si dia, ampunilah fulan ya Allah, ampuni dia ya Allah, terimalah tobatnya ya Allah. Masya Allah. Naam. Kemudian orang-orang yang mengajarkan kebaikan, perkara kebaikan apapun, duniakah, apalagi perkara kebaikan yang menyangkut akhirat, ajarin, jangan pelit ilmu. Kenapa? Kita bakal didoain oleh malaikat. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradina hatta namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Tuh, Allah, malaikat, penduduk yang ada di langit, ya penghuni langit dan bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, begitu juga ikan yang ada ya di lautan, itu ngedoakan kebaikan buat orang yang mengajarkan, untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ilmu nggak cuma ilmu akhirat, ilmu dunia tapi bisa memberikan kemanfaatan. Ajarin jemaah, ajarin. Kita kadang pelit ya, kita kadang pelit. Kenapa? Waduh, itu jadi pesaing anak Ustaz. Ini resep warisan keluarga Ustaz, nggak boleh orang lain tahu. Gimana? Padahal kalau kita fahami konsep rizki, bisa jadi rizki kita semakin melimpah dengan kita sebarkan ilmu tersebut. Ketika ada order yang banyak, kita nggak sanggup tuh. Tapi karena ada kader-kader kita, akhirnya sinergi. Keambil tuh order. Rezeki kan? Cuma kadang keserakahan yang sering menghalangi kita untuk berbagi ilmu. Yang ketujuh, jenguk orang sakit jemaah. Masya Allah. Yang ngedoain ini nggak tanggung-tanggung. Berapa malaikat? 70.000. 70.000 malaikat. Ya Allah. Ya. Naam. Kemudian, nah ini juga penting. Orang yang suka ngedoain saudaranya tanpa sepengetahuan dirinya. Ya, orang yang mendoakan saudaranya bidhahril ghaib. Makanya kita nggak usah paksa-paksa orang. Ente nggak doain aneh tuh gitu kan, nggak usah paksa. Kita nanti jangan lupa doain aneh ya, udah. Walaupun dia nggak ungkapkan mungkin dalam bentuk WhatsApp atau apa, dia siapa tahu ingin menyampaikan doa untuk kita dengan cara bidhahril ghaib, tanpa diketahui oleh saudaranya. Dan ini luar biasa ya, Masya Allah, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang ke-9, dua lagi, yang ke-9, semangat untuk makan sahur. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, as-sahuru akluhu barakah, fala tada'uhu. Makan sahur itu berkah, maka jangan tinggalin makan sahur. Ya. Kemudian Nabi katakan meskipun hanya seteguk air, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang bersahur. Ya, yusalluna alal mutasahhirin. Allah dan Rasulnya itu, Allah dan malaikat itu mendoakan orang-orang yang sedang makan sahur. Terakhir,
Amalan yang bisa menjadikan kita didoain oleh malaikat adalah berdoa kepada Allah tatkala mendengar suara kokokan ayam di waktu subuh. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Idza sami'tum siyahad dikah," jika engkau dengar ayam sedang berkokok, fas'alullaha min fadlihi, segera minta kepada Allah dengan beragam macam keutamaan, minta tuh. Fa innaha ra'at malakan, karena sesungguhnya itu ayam saat dia berkokok di waktu subuh, ya, saat dia berkokok itu tanda dia melihat malaikat. Al-Imam Al-Qadhi Iyad berkata, kana sababu fihi, sebab diperintahkan kita untuk doa ketika ayam berkokok, ya, itu apa sih? Ya, raja'a ta'minil malaikah ala du'aihi wastighfarihim lahu wa syahadatihim lahu bitadarru'i wal ikhlas. Ya, sebab diperintahkan kita berdoa ketika ayam berkokok, ini adalah sebagai bentuk harapan agar malaikat ikut aminin doa kita, mohonkan ampunan dan ngasih kesaksian tentang kekhusyuan dan keikhlasan kita, ya, bagi orang-orang yang berdoa di saat itu. Tuh. Allah a'lam bishawab. Ya, jadi ini poin-poin yang alhamdulillah sudah kita bahas di malam ini. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan, ya, dengan tema-tema berikutnya, ya. Kita masuk nanti insyaallah di halaman 405. Allah taala a'la wa alam. Ada pertanyaan? Udah malam kayaknya. Oh, ada. Masyaallah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Tadi kan Ustaz bilang katanya salah satu malaikat hari ini kan ada poster foto-foto di rumah gitu ya. Nah. Nah, ya. Antum bikin gambar tersebut jadi tidak sempurna, mukanya dihapus aja. Kan yang fokusnya kan model rambut, ya kan? Nggak masalah berarti kalau ditutupin mukanya kan. Nah, iya, misalnya kan ada yang berwujud ya sempurna gitu ya, mukanya jadi tutupin tuh. Ya mungkin dengan spidol hitam atau dengan apalah, sehingga dia menjadi bentuk yang tidak sempurna lagi, karena fokus pelanggan antum adalah ke rambutnya, bukan ke mukanya, ya. Nah begitu, ya, itu solusinya demikian, ya akhi. Barakallahu fikum. Ada lagi? Taib, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Nah, nah, taib. Di sini dijelaskan, artinya orang ini memang tidak beranjak dari tempatnya sebelum dia mengucapkan zikir-zikir atau doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau termasuk juga membaca Al-Qur'an. Intinya dia sibukkan dengan hal-hal yang sifatnya ibadah. Ya. Nah, dan juga dia tidak mengganggu orang lain. Kadang-kala diem, cuma ngomongin orang mulu gitu kan. Itu jadi tuh tetangga cerai. Nah, ini gimana nih? Enggak yang kayak gitu, enggak gitu ya. Tapi yang memang amalannya saat dia berdiam diri setelah salat itu berzikir, ya, berdoa, baca Quran, tidak ganggu orang lain, tidak melakukan ghibah, atau tidak dalam keadaan hadas, ya, maka dalam keadaan seperti itulah malaikat senantiasa ngedoain dia berulang-ulang, ya. Bunyi redaksi hadisnya, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Malaikat senantiasa bersalawat kepada salah seorang dari di antara kalian selama dia berada di tempat salatnya. Dan kemudian malaikat berdoa, yaquluna Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmati dirinya. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, terima tobatnya. Ma lam yu'dhi fihi,
Tuh, selama dia tidak mengganggu orang lain dengan ucapannya atau dengan perbuatannya, atau malam yuhdits fihi, ya, selama dia tidak berhadas, maka terus mengulang-ulang untuk malaikat dengan doa-doa seperti itu buat kita. Nah, kalau kita melihat kepada redaksi hadis ini, ya di sini jelaskan memang madama fi majlisihi, selama dia tetap di tempat duduknya. Maka sebenarnya tetap aja. Kan yang berpindah-pindah nih kalau kita mau sholat sunnah. Tapi kalau ngeliat redaksi hadis ini, ya udah tetap aja di tempat sholatnya. Ya kemudian zikir. Nah, adapun yang berpindah-pindah ini kaitannya dengan sholat sunnah. Ya, dengan sholat sunnah. Adapun untuk mendapatkan keutamaan doa dari malaikat, setelah kita selesai sholat, ya duduk dulu, stay di tempat itu, ya. Nah, agar kita mendapatkan doa dari malaikat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Demikian ini bisa Anda sampaikan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.